Halo teman-teman, selamat datang kembali di Batalion 12, ruang pembahasan politik dan militer. Makin bangga, KRI Raja Haji Fasabilillah 391 buatan dalam negeri telah memasuki tahapan uji coba. Langkah besar kembali ditorehkan industri pertahanan dalam negeri setelah resmi diluncurkan oleh PT Daya Radar Utama atau DRU pada 18 September 2024, kini KRI Raja Haji Fasabilillah 391 resmi memasuki tahapan penting, yaitu Sea Acceptance Test atau SAT. Tahap ini menjadi momen krusial. Disinilah performa kapal benar-benar diuji di laut terbuka, mulai dari kemampuan manuver, kecepatan, stabilitas, kinerja mesin, hingga keandalan sistem tempur dan keselamatan awak kapal. Dan hasilnya, sejauh ini menunjukkan kemampuan signifikan bagi kapal perang buatan anak bangsa. Desain Offshore Patrol Vessel OPV 90M ini memang mencuri perhatian. Dengan siluet modern yang mirip fregat Sigma 10514 KRI RE Marta Dinata, banyak warganet menyebut kapal ini sebagai Baby Sigma. Meski dikategorikan OPV, kemampuan tempurnya bisa dibilang setara korvet ringan. Mantap bos! Dari hasil uji coba di laut, terlihat KRI Raja Haji Fasabilillah 391 telah dipasang meriam utama di haluan, yang diduga kuat menggunakan Otto Melara 76mm Super Rapid Gun, senjata yang memiliki standar NATO yang telah terbukti akurat dan andal. Sementara di atas hangar belakang terpasang kanon Rheinmetall Millennium Gun kaliber 35mm, siap menghadang ancaman udara maupun rudal yang datang mendekat. Tidak berhenti di situ, pada bagian dek tengah kapal juga tampak dua peluncur rudal anti kapal Atmaka, masing-masing berisi 4 rudal siap tembak. Rudal Atmaka adalah kebanggaan industri pertahanan Turki yang dikembangkan oleh Roketsan. Rudal ini melesat dengan kecepatan Mach 0,85. Terbang sangat rendah di atas permukaan laut atau dikenal dengan istilah sea skimming, yang berfungsi untuk menghindari deteksi radar lawan. Dengan jarak tembak hingga 200 km dan hulu ledak 250 kg, high explosive penetrating, Atmaka menjadi senjata mematikan yang membuat kapal sekelas fregat pun harus berhitung 2 kali sebelum mendekat. Kecanggihan ini makin solid dengan dukungan sistem manajemen tempur atau Combat Management System atau CMS Advanced buatan Havelsan. Sistem ini mampu mengintegrasikan radar, rudal, dan sensor kapal dalam satu jaringan taktis yang responsif. Tak kalah penting, sistem peperangan elektronik atau Electronic Warfare pada kapal ini juga menjadi sorotan. KRI Raja Haji Fasabilillah 391 dibekali radar Electronic Countermeasure buatan Elettronica, perusahaan pertahanan asal Italia yang telah berpengalaman lebih dari 70 tahun di bidang jamming dan countermeasure. Sistem RECM ini berfungsi mengacaukan radar dan panduan rudal musuh dengan teknologi Active Phase Array Transmitter yang mampu memilih teknik jamming secara otomatis dan adaptif. Dengan kemampuan ini, kapal dapat bertahan dari ancaman rudal anti kapal modern, bahkan dalam skenario pertempuran intensitas tinggi. Namun, seperti halnya pengadaan kapal perang modern lainnya, sebagian sistem persenjataan dan sensor pada OPV 90M masih bersifat fight it for but not with. Artinya, kapal sudah disiapkan untuk dipasang berbagai sistem tambahan di masa depan. Tentunya sesuai kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut. Strategi ini memungkinkan fleksibilitas modernisasi tanpa perlu membangun kapal baru dari awal. Dengan memasuki tahap uji coba laut, KRI Raja Haji Fasabilillah 391 menandai babak baru kemandirian industri pertahanan Indonesia. Mulai dari desain, perakitan, hingga integrasi sistem, sebagian besar proses dikerjakan di dalam negeri. Ini merupakan bukti nyata kemampuan bangsa dalam menghasilkan kapal perang modern yang siap menjaga kedaulatan Laut Nusantara. Kehadiran kapal ini bukan sekedar simbol kekuatan,
tapi juga bukti bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Langit dijaga jet tempur modern dan kini samudera dijaga oleh kapal perang buatan anak bangsa. Inilah wajah baru kekuatan maritim Indonesia. KRI Raja Haji Fasabilillah 391, kebanggaan negeri di bawah panji merah putih. Bagaimana pendapat Sobat Batalion 12? Coba tulis di kolom komentar.